Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Crowd Group akan mempresentasikan analisis resiko yang beranggotakan 4 anggota, yaitu Alfian Syabir Putra, Muhammad Dika, Wafi, dan juga Rafa. Baik, next to the point. Yang pertama, kasus pertama adalah greenwashing dalam sektor keuangan. Greenwashing dalam sektor keuangan adalah praktik di mana institusi keuangan memberikan kesan bahwa produk atau layanan mereka ramah lingkungan tanpa tindakan nyata yang mendukung klaim tersebut. Praktik ini dapat merusak upaya keberlanjutan dengan menyesatkan investor dan konsumen. Sebagai contoh, sebuah bank mungkin mempromosikan produk investasi hijau yang diklaim mendukung proyek energi terbarukan, padahal dana tersebut sebagian besar dialokasikan ke industri yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Meningkatkan pelaporan emisi Skop 3. Untuk meningkatkan pelaporan emisi Skop 3, institusi keuangan dapat mengadopsi standar internasional sebagai Partnership for Carbon Accounting Financial atau bisa disingkat PCAF, berinvestasi dalam sistem pengumpulan data yang canggih dan menggunakan metodologi yang digunakan secara transparan. Mengatasi risiko greenwashing, institusi keuangan dapat mengatasi risiko greenwashing dalam mengikuti standar pelaporan yang transparan, mengadopsi rekomendasi dari Task Force on Climate-Related Financial Disclosure atau TCFD, membangun mekanisme pengawasan internal yang kuat, dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang integritas dalam pelaporan keberlanjutan. Mengatasi risiko greenwashing. Institusi keuangan dapat mengatasi risiko greenwashing dengan mengikuti standar pelaporan yang transparan, mengadopsi rekomendasi dari Task Force on Climate-Related Financial Disclosures atau TCFD, membangun mekanisme pengawasan internal yang kuat, dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang integritas dalam pelaporan keberlanjutan. Selanjutnya, analisis risiko kualitatif. Analisis risiko kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada karakteristik dan sifat risiko. Kelebihannya termasuk fleksibilitas, efisiensi waktu, dan kemampuan untuk memahami konteks yang lebih luas. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan seperti subjektivitas, kurangnya akurasi, dan keterbatasan dalam memprediksi risiko jangka panjang. Selanjutnya, analisis risiko kuantitatif. Analisis risiko kuantitatif menggunakan data numerik dan statistik untuk mengukur risiko. Kelebihannya termasuk objektivitas, analisis mendalam, dan kemampuan untuk membandingkan risiko secara langsung. Namun, pendekatan ini lebih kompleks dan tidak selalu dapat mengukur risiko yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, analisis SWOT dan PESTEL PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA. Analisis SWOT untuk PT Pembangunan Jaya Tbk atau PJAA menunjukkan kekuatan seperti posisi sebagai pemimpin pasar dan diversifikasi bisnis, serta kelemahan seperti ketergantungan pada pasar lokal. Peluang termasuk permintaan wisata yang meningkat dan tren keberlanjutan. Sementara ancaman meliputi ketidakstabilan ekonomi dan persaingan yang meningkat. Analisis PESTEL mencakup faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang mempengaruhi perusahaan. Oke, selanjutnya mengelola resiko reputasi di industri terregulasi. Pendidikan untuk mengelola resiko reputasi di industri terregulasi melibatkan identifikasi risiko melalui diskusi kelompok dan wawancara penilaian dampak terhadap reputasi, tanggapan dari pemangku kepemimpinan, dan penyusunan strategi mitigasi risiko reputasi. Ya, selanjutnya ada bias kognitif dalam penilaian risiko. Bias kognitif yang umumnya dalam penelitian risiko termasuk bias opatisme, konfirmasi, dan anchoring. Untuk mengurangi bias ini, tim analisis harus beragam menggunakan pendekatan berbasis bukti dan menepati pelatihan tentang bias kognitif. Selanjutnya, manajemen risiko di sektor pariwisata. Manajemen risiko di sektor pariwisata melibatkan analisis risiko kualitatif untuk mengidentifikasi risiko keselamatan dan keamanan serta perubahan preferensi pelanggan. Risiko yang diidentifikasi termasuk tergantung pada musim wisata, kebijakan pemerintah, dan fluktuasi ekonomi. Selanjutnya ada integrasi analisis kualitatif dan kuantitatif. Integrasi analisis kuantitatif dan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan wawasan kualitatif dalam model kualitatif dan pemetaan risiko berdasarkan dampak probabilitas. Penilaian resiko dan rekomendasi strategi. Matriks penilaian resiko mengkategorikan resiko berdasarkan dampak dan probabilitas. Rekomendasi strategi termasuk penguatan manajemen resiko,
reputasi, diversifikasi usaha, dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. Berikutnya ada referensi. Sumber referensi yang digunakan dalam presentasi ini termasuk buku Practical Project Risk Management, The Atom Methodology oleh Hitson 2017, artikel Managing Risk, A New Framework oleh Captain and Mike 2012, dan buku Project Risk Management Guidelines oleh Chopper at tahun 2005. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Kami telah membahas berbagai aspek penting terkait analisis risiko, termasuk konsep greenwashing dalam sektor keuangan, tantangan dan solusi dalam pelaporan emisi Skop 3, serta pendekatan untuk mengatasi risiko greenwashing. Kami juga telah mengeksplorasi analisis risiko kualitatif dan kualitatif, serta bagaimana integrasi kedua pendekatan ini dapat membantu dalam pengelolaan risiko yang lebih efektif. Selain itu, kami telah melakukan analisis SWOT dan PESTEL untuk PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA, dan membahas manajemen risiko reputasi di industri terregulasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko dan cara mengelolanya, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam upaya keberlanjutan dan pengelolaan risiko di berbagai sektor. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.